يفقه قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang disyariatkannya tayammum, baik dari dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita akan melanjutkan, yaitu tentang pada keadaan apa tayammum dapat menggantikan air. Karena nggak sembarangan, malas pakai air tayammum, malas ke kamar mandi tayammum lah. Tidak sembarangan. Ada keadaan-keadaan tertentu yang syar'i. Iqra ya Difta. Tayammumu awalan tidak udimal ma'u biqauli ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sawa'un adimahu fil hadari aw safari wa qalbihi wa talabahu wa lam yajidhu. Thaniyan idza kana ma'ahu ma'un yahtajuhu Lishurbin Falau tatahhara minhu la adharra hajatahu bihaisu yakhaful ala nafsihi aw atsha ghairihi min adamiyyin bahimatin muhtaramaini. Ahsan. Di sini berkata penulis hafizallahu taala, wa yanubu tayammumu 'anil ma'i fi ahwalin. Tayammum naba yanubu, apa makna naba yanubu? Menggantikan. Naibul fa'il, pengganti fa'il. Tayammum menggantikan dari air fi ahwalin, pada keadaan-keadaan. Dia adalah yang pertama, awalan idza udimal ma'u, apabila tidak ada air. Kalau nggak ada air belas sama sekali, tayammum. Di padang pasir gersang, nggak ada air sama sekali, tayammum. Di mobil sedang berada di jalan tol yang panjang, nggak ada yang bawa air, tayammum. Di bis nggak ada kamar mandi, nggak ada apapun, nggak ada air, nggak bisa berhenti sopirnya, tayammum. Yang pertama, idza udimal ma'u, apabila tidak ada air. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu. Lalu kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah kalian. Kalau nggak ada air, tayamum. Jadi nggak ada lagi alasan, kok nggak sholat nggak ada air, kok nggak sholat airnya habis, kok nggak sholat udah cari-cari nggak ada air. Nggak ada alasan, nggak ada air, tayamum. Sawa'un adimahu fil hadari awis safari. Sawa'un, sama saja, adimahu, tidak adanya air, fil hadari, pada keadaan hadir, yaitu mukim, awis safari, atau berpergian. Nggak ada air, tayamum. Di rumah nggak ada air, udah cari sana kemari, tayamum. Lagi bersafar tadi itu, berpergian nggak ada air, tayamum.
Wa talabahu, dan dia sudah mencarinya, berusaha mencari, walam yajidahu, dan dia tidak menjumpainya. Nah, tayamum. Jadi harus cari dulu. Nggak ada air, cari dulu ke sana, ke sini. Ada air nggak? Di sini ada air nggak? Di sana ada air nggak? Ada, udah. Berarti tayamum. Itu yang pertama. Keadaan yang kedua, tsaniyan, idza kana ma'ahu ma'un yahtajuhu li syurbin wa tabkhin. Idza kana ma'ahu ma'un, apabila bersamanya terdapat air, dia punya air. Yahtajuhu li syurbin, yang dia membutuhkan air tersebut. Yahtajuhu, kembali ke ma, dia membutuhkan air tersebut li syurbin, untuk minum, wa tabkhin, dan masak. Jadi airnya terbatas, tinggal sedikit, cuman untuk minum dan masak. Falau tatahhara bihi, jikalau dia bersuci, falau tatahhara minhu, jikalau dia bersuci dari air tersebut, la adarra hajatahu, niscaya akan memudaratkan kebutuhannya. Jadi nanti minumnya kurang, haus, nggak bisa buat masak. Bihaitsu yakhaful atsya ala nafsihi, dari sisi dia takut kehausan atas dirinya. Au atsya ghairihi, atau kehausan orang lain selainnya kehausan, bapaknya, ibunya, saudaranya, saudarinya. Min adamiyin, dari kalangan manusia, au bahimatin, atau hewan, muhtaramaini, yang keduanya dimuliakan kehidupannya. Jadi kalau dia punya hewan, akhirnya tinggal dikit, dia kebagian minuman, tapi hewannya nggak kebagian, nanti nggak bisa minum, dia haus, ya udah nggak apa-apa, tayamum. Karena manusia dan hewan, dia adalah muhtaramain, yang dimuliakan, dijaga kehidupannya. Itu keadaan yang kedua yang boleh tayamum, kalau ada air tapi terbatas, yang dia butuhkan air tersebut untuk minum atau masak. Kalau dia pakai untuk bersuci, kurang, nanti nggak bisa untuk minum atau dia bisa minum tapi sedikit, nanti kehausan, maka nggak apa-apa tayamum. Salisan, yang ketiga, Iqra ya Dikta. Salisan ila qafa istimalil ma'i ad-darara di badani bimaradin. Nah, lihat, perhatikan harakatnya ini. Nah, ila qawlihi sa'idan tayyiban. Ahsan. La, khalas. Na'am, iqra marrah. Biar enggak sedikit-sedikit. Rabi'an. Idza 'ajaza an isti'mal al-ma'i li maradi la yastati'u ma'ahu al-harakat. Laisa 'indahu man yuwaddi'uhu wa khafa khuruj al-waqti. Khamisan, tanggung. Khamisan, idza khafa bardan isti'mal al-ma'i wa lam yajid ma yusakhinuhu bihi tayammama fil madinya wa shalla bi qouli ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Masyaallah. Ini antum ada harokatnya kayak itu di buku antum? Ada, oh ya. Kayak ada harokatnya? Enggak ada. Harokatnya berarti dari antum sendiri ketika persiapan. Masyaallah. Lah, khalas. Al-bas fa fitil kal ahwali yatayammamu wa yusalli. Oke, tsalitsan, keadaan yang ketiga yang boleh tayammum, idza khafa bi isti'malil ma'i ad-darara fi badanihi bi maradin au ta'akhuri bur'in, bisa dua-duanya, bur'in.
idza khafa, apabila dia takut, bisti'malil ma'i, dengan menggunakan air, takut apa? Ad-darara, kemudorotan, fi badanihi, pada badannya. Apabila dia takut dengan menggunakan air, terjadinya kemudorotan pada badannya, bimarodin, dengan sakit. Kalau dia kena air, meriang. Au ta'akhuri bur'in, atau lambat sembuhnya. Ya, misalnya dia punya penyakit, lagi demam tinggi, kalau dia kena air makin demam lagi, kejang-kejang nanti kan. Kalau demamnya tinggi itu bisa kejang. Atau dia punya luka, nggak bisa kena air, luka bakar seluruh tubuhnya, mau sembuh bisa kena air, tapi kalau kena air nanti lambat sembuhnya, terlambat lagi sembuhnya, nggak apa-apa tayamum. Karena firman Allah Ta'ala, wa in kuntum marada, jikalau kalian sakit, ila qauli, sampai pada firmannya, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka tayamumlah kalian dengan tanah yang baik, yaitu yang suci. Jadi kalau takut dapat memudaratkan badan, terjadinya sakit atau dia sakit, nanti kalau kena air makin lambat sembuhnya, maka tidak mengapa tayamum. Rabi'an, yang keempat, idza ajaza an isti'malil ma'i limaradin la yastati'u ma'ahu al-harakata wa laysa 'indahu man yuwaddi'uhu wa khafa khurujal waqti, enggak apa-apa tayamum. Keadaan yang keempat, idza ajaza, apabila dia tidak mampu, an isti'malil ma'i, dari menggunakan air, limaradin, karena sakit, nggak mampu menggunakan air tadi itu. Mungkin dia kena penyakit stroke, mau gerakin tangannya berat sekali, bisa tapi berat. Bisanya ya tadi itu, kalau 2 gerakan muka sama tangan bisa, tapi kalau harus kumur-kumur ini semua, nggak bisa itu. Karena kadang orang stroke dia bisa digerakkan tapi lambat, terbatas digerakin. Tidak mampu dari menggunakan air karena sakit, la yastati'u ma'ahul harakata, tidak mampu bersamanya geraknya, nggak bisa bergerak. Walaysa indahu man yuwaddi'uhu, tidak ada di dekatnya orang yang mewudukannya. Jadi kalau ada orang itu dia nggak tayamum, tapi orang tersebut mewudukannya. Misalnya ada yang sakit, kemudian di sampingnya ada anaknya, maka anaknya mewudukannya. Dan ini harus diperhatikan ya, karena kebanyakan orang yang sakit dia kira nggak sholat lagi. Kan banyak orang seperti itu. Orang yang sakit tetap wajib sholat. Karena banyak orang ketika sakit dia kira aduh nggak usah sholat, Seharusnya ketika dia sakit tertimpa musibah semakin dekat lagi kepada Allah. Nggak bisa gerak, di sampingnya ada orang, maka orang tersebut mewudukannya, bilang tolong wuduin saya. Tapi kalau nggak ada orang yang dapat mewudukannya, wa khafa khurujal waqti, dan takut keluarnya waktu, ya waktunya mau habis nih. Kalau misalnya dia tunggu, kapan ya nanti adik saya, anak saya datang ke sini, tapi waktu udah sedikit lagi nih mau asar, waktu zuhurnya mau habis, udah tayamum aja, nggak usah nunggu kelamaan. Ini keadaan yang keempat. Keadaan yang kelima, khamisan, idza khafa bardan bisti'malil ma'i, apabila takut dingin dengan menggunakan air, dingin banget. Di sini belum dingin ya. Mungkin antum di Tawamangu labas dingin, tapi nggak dingin banget. Kalau antum mungkin ke Eropa, Timur Tengah, yang dia kalau dinginnya itu kering, sakit dinginnya, kayak panas, saking dinginnya kayak panas, terluka. Itu kita kalau wudu subuh itu tangan kita biru. Kalau antum celupkan tangannya itu biru, langsung biru.
kaku. Makanya kalau kita misalnya mau sholat subuh mau buang air besar, waduh, gimana itu kan? Mau sholat lagi subuh dingin, mau buang air besar kan cebok nanti. Dingin sekali itu. Nah, kalau takut, apalagi kalau mandi besar kan, bismillah basah. Idza khafa bardan bi isti'malil ma'i, apabila takut dingin dengan menggunakan air, walam yajid ma yusakhinuhu bihi, dan tidak menjumpai apa yang memanaskannya bihi dengan alat tersebut, nggak ada kompor, nggak ada gas, nggak ada yang dapat memanaskan air, menghangatkan air, tayammama wa shalla, udah dia tayamum kemudian salat. Di qauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Fa fi tilkal ahwali yatayammamu wa yusalli, maka pada keadaan-keadaan tersebut dia tayammum dan salat. Kemudian di sini akan disampaikan beberapa iskal. Iqra. Tasadi. Wa in wajada ma'an yakfi ba'da dhuhrihi ista'malahu fima yumkinuhu min a'dha'ihi aw badanihi. Min a'dha'ihi aw badanihi. Ya iya, badanihi. Jangan ragu. Wa tayammama 'anil baqi alladhi qassara 'anhu al-ma'u. Qauli ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Khalas, labas. Ada beberapa iskal. Wa in wajada ma'an yakfi ba'da tuhrihi, jikalau dia mendapati air, yakfi ba'da tuhrihi, cukup sebagian anggota tubuhnya untuk disucikan. Misalnya, airnya cuma sedikit, mungkin kayaknya cuma sampai rambut doang, kaki nggak bisa, atau cuman sampai tangan doang, sisanya nggak bisa, cuman sampai muka doang, sisanya nggak bisa, gunakan ista'malahu, gunakan air tersebut. Fima yumkinuhu min a'dha'ihi aw badanihi, pada hal yang memungkinkannya dari anggota tubuhnya atau badannya. Perhatikan tuh terjemahannya, fima yumkinuhu, apa artinya? Pada hal yang memungkinkannya, min a'dha'ihi, dari anggota tubuhnya, au badanihi, atau badannya. Kayak tadi itu airnya cuma sedikit, mungkin ini bisa sampai kepala saja, rambut saja, tangan saja, sisanya habis sudah. Berarti apa yang dilakukan untuk sisanya? Wa tayammama 'anil baqi, dan dia bertayamum dari sisanya. Alladzi qassara 'anhul ma'u, yang kehabisan darinya air, keterbatasan darinya air. Ya, qassara itu latar belakangnya keterbatasan darinya air. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Kalau ada air sedikit ya udah gunakan. Nanti kalau habis, sisa anggota tubuh yang belum terkena air, tayammum. Kemudian iqra. Wa in kana bihi Jurhun yatadarraru fil mudhari bi ghuslihi aw masjihi bil ma'i tayammama lahu wa ghassala al baqi. Tayammama fil madi, berarti ghassala juga fil madi. Oke, labas. Wa ghassala al baqi liqauli ta'ala wala taqtulu anfusakum. Khalas. Wa in kana bihi jurhun, apabila terdapat luka, jurhun luka, yatadarraru bi ghuslihi, yang termudaratkan dengan membasuhnya, karena ada lukanya nih. Habis jatuh dari motor, ini ada luka besar di sini. Kalau dibasuh pakai air, nanti mudarat, makin bernanah, makin lama sembuhnya, perih misalnya. Yatadarraru bi ghuslihi aw maslihi bil ma'i
akan termudaratkan dengan membasuhnya atau mengusapnya dengan air. Nggak bisa kena air. Maka apa? Tayamumlah untuk anggota tubuh yang kena luka tersebut. Wa ghassalal baqiya, dan membasuh sisanya. Misalnya yang luka cuma tangan kiri. Ya udah, berarti tangan kirinya saja yang ditayamum, tangan kanannya tetap dibasuh, sisanya juga dibasuh. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Kemudian ana baca, wa in kana jurhuhu wala yatadarraru bil mashi masahad dimada alladhi fawqahu bil ma'i wa kafahu al mashu anit tayammum. Perhatikan berapa baterainya Mas Arya? 16. Wa in kana jurhuhu wala yatadarraru bil mashi. Perhatikan, tadi kan kalau lukanya itu nggak bisa sama sekali dibasuh, nggak bisa kena air, luka masih basah baru banget, maka ditayamumkan anggota tubuh yang lukanya itu, sisanya berarti dibasuh. Wa in kana jurhuhu, dan apabila lukanya la yatadarraru bil mashi, tidak termudaratkan dengan mengusap, jadi nggak apa-apa diusap. Maka apa yang dilakukan? Masahad dimada alladhi fawqahu bil ma'i. Dia mengusap dimad, pembalut luka yang di atasnya dengan air. Misalnya bekas operasi, kalau kena air ya nggak apa-apa. Ada pembalutnya, berarti yang diusap pembalutnya dengan air. Kan nggak tayamum tuh jadinya. Diusap dengan air pembalut lukanya. Wa kafahul mashu anit tayammumi. Cukup baginya mengusap daripada tayamum. Berarti dia mengusap kalau memang tidak termudaratkan dengan mengusap air. Kemudian kata Syekh hafizallahu taala, wa yajuzu tayammumu bima ala wajhil ardi min turabin wa sabakhatin wa ramlin wa ghairihi. Perhatikan ini. Wa yajuzu tayammumu, boleh bertayamum, bima ala wajhil ardi, dengan sesuatu yang ada di atas permukaan bumi. Min turabin, dari tanah. Kalau ada tanah boleh pakai tanah. Wasabakhatin, atau pasir asin, antum lagi di pantai, pasirnya asin enggak apa-apa. Ustaz, asin ya enggak apa-apa. Waramlin, atau pasir, wa ghairihi, dan selainnya, debu dan sebagainya. Wa hadha huwa sahihu min qaulai al-ulama'i, dan ini pendapat yang benar dari dua pendapat para ulama. Jadi ada yang mengatakan enggak harus debu. Selain debu nggak bisa. Berarti gimana? Ya bawa debu lah, jaga-jaga. Tapi pendapat yang benar dan di sini yang dipegang oleh Syekh Shalih Al Fauzan, nggak apa-apa. Baik dia debu, tanah liat, pasir asin, pasir dan sebagainya. Di qaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik. Dan lihat, wa kana sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu idza adrakathumus salatu tayammamu bil ardi allati yusalluna 'alaiha turaban aw ghairahu wa lam yakunu yahmiluna ma'ahum at-turaba. Perhatikan, wa kana sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, idza adrakat-humus salatu, apabila mereka mendapati salat, tayammamu bil ardi, mereka bertayamum dengan tanah
allati yusalluna 'alaiha, yang mereka salat di atasnya. Turaban au ghairahu, baik tanah ataupun selainnya. Ya, tanah, pasir asin. Jadi mereka bertayamum di tanah yang mereka salat di atasnya. Bagaimanapun sifat tanahnya, basah, gambut, liat dan sebagainya. Walam yakunu yahmiluna ma'ahumut turaba. Lam yakunu, mereka tidak yahmilun, membawa bersama mereka tanah. Jadi ada sebagian ulama mengatakan enggak, harus tanah. Kalau enggak tanah enggak bisa. Berarti gimana caranya? Ya udah bawa tanah. Bawa jaga-jaga kalau misalnya enggak ada air. Dan ini adalah pendapat yang kurang. Karena yang benar, para sahabat ridwanullahi alaihim dan Nabi SAW mereka bertayamum di tanah yang mereka sholat di atasnya, baik tanah ataupun selain tanah. Tadi itu debu dan sebagainya. Dan mereka nggak bawa-bawa tanah. Mereka tidak membawa bersama mereka tanah. Alhamdulillah. Adapun tata cara tayamum, insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, dan apa yang membatalkan tayamum juga akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.